Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Buat yang baru menemukan Radio Jurik, alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurik yang lainnya, yang lebih seru dan lebih seram lagi. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita bagian kelima yang berjudul Apartemen Paling Seram di Surabaya. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mendengar cerita Tias itu, aku semakin heran dengan wilayah apartemen ini. Sejak belum dibangun sampai sudah berdiri 3 tower apartemen, masih juga banyak gangguan. Setelah itu aku pulang untuk menjemput temanku yang tadi. Mau main sama dia sekalian aku mau nyari oleh-oleh terus pulang ke Malang. Tapi karena saking buru-buru balik, aku melakukan keteledoran yang berujung ke pengalaman yang kurang mengenakan. Jadi ceritanya waktu itu charger dan power bankku ketinggalan di resto. Karena aku titipkan waktu itu charger dan power bank, jadi aku enggak ingat dan sama sekali enggak ingat. Karena itu setelah nyari oleh-oleh, aku mampir balik ke kantor itu. Ningrum. Sekitar pukul 18, aku temanku si Ningrum nyampe ke kantor lamaku. Semua karyawan manajemen sepertinya sudah pulang. Tinggal beberapa sales yang nampak di kantor marketing. Karena males mikir di basement, aku milih parkir sebentar di depan lobi. Posisinya charger dan power bankku udah dititipkan ke OB sama Tias. Jadi aku mengambilnya ke kantor manajemen. Ningrum ku minta menunggu di mobil saja, karena toh cuma sebentar, pikirku. Aku bergegas menuju kantor manajemen yang tak jauh dari lobi. Ketika aku masuk kantor, ternyata masih ada OB yang sedang bersih-bersih. Ternyata OB itu Pak Yono namanya. Akhirnya terjadilah obrolan basa-basi yang menurutku cuma sebentar. Pak Yono ngambil charger dan power bankku sambil nanya kabarku. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba HP ku bunyi. Ternyata Ningrum yang telepon dan sudah ada beberapa chat dari dia. Ku angkat telepon dia. Kupikir enggak sabaran banget nih anak. Mas, ayo buruan balik, lama banget sih, gerutu Ningrum. Akhirnya aku pamitan sama Pak Yono daripada direweli nanti di perjalanan pulang. Pas aku masuk mobil, sudah pasti aku diomelin. Kamu itu katanya ngambil power bank doang, tapi lama banget sih, keluh Ningrum. Tadi ada Pak Yono, jadi ngobrol bentar kan. Udah lama nggak ketemu sama Pak Yono. Kenapa sih buru-buru banget, balasku. Aku ngelihat setan tahu mas, kata Ningrum. Disitulah aku baru menyadari muka Ningrum udah pucat ketakutan. Ah, berani di mana? Apaan yang kamu lihat? Tanyaku juga sambil kaget. Jadi tadi kan pas aku main HP, aku lihat ada anak-anak kecil lari-larian di situ dekat mas.
Aku cuekin kan, kupikir lagi ada anak-anak customer, kan bisa ada customer sampai maghrib. Lalu anak-anak itu berhenti di dekat bundaran situ. Terus tahu enggak mereka ngapain? Mereka tangannya ngayun-ngayun, lambai-lambaikan ke aku, kayak ngajakin aku main gitu. Ya aku bingung lah mas. Aku perhatiin betul-betul, ternyata bukan manusia dong. Kalau mukanya pucat mas. Pas aku ngelihatin mereka, tiba-tiba ada perempuan rambut panjang keluar dari lobi. Kayaknya ngajakin anak-anak itu masuk, kayak ngelarang anak-anak itu ngegangguin aku gitu loh mas. Jelas ninggrum padaku. Tunggu, perempuan rambut panjang itu maksudmu? Tanyaku penasaran. Ya iyalah kuntilanak, apalagi coba, mana melayang-layang lagi jalannya, jawabnya sambil ketus. Benar-benar berarti, soalnya dulu Kusuma pernah juga cerita hal yang sama di sini. Ya udah, kalau gitu kita buruan balik deh, kataku tak meragukan kesaksian Ningrum. Kita berdua segera balik ke Malang, karena kalau kata orang-orang, Ningrum itu termasuk anak tulang renggang, yaitu anak yang mudah ditampakin atau ditempelin makhluk halus. Ya nantinya diisengin lah, yang kurang lebih begitu. Beberapa cerita pengalaman mistis yang kualami dan dialami oleh teman-temanku di apartemen horor itu, sebenarnya masih ada banyak lagi cerita-cerita lain. Kayak ada bayangan putih lewat di CCTV, sampai kita riwed berkali-kali, tutup toko yang dilempar, kain kapan yang dikubur. Tapi kurasa ini bakalan jauh lebih panjang kalau diceritain semuanya. Mungkin kalau ada kesempatan bakal aku ceritain lagi di Radio Jurig ini. Akhirnya aku mengucapkan terima kasih buat teman Radio Jurig semuanya yang sudah mendengarkan cerita Radio Jurig yang memiliki cerita berjudul Apartemen Paling Seram di Surabaya yang terakhir, yaitu bagian kelima. Ternyata penunggu apartemen paling seram di Surabaya itu yaitu dua nenek-nenek dan anak-anak. Sampai sekarang pun dia tidak mau pergi dari apartemen tersebut, walaupun apartemen sudah direnovasi atau dijadikan bangunan yang baru. Itulah inti cerita dari Radio Jurig yang memiliki judul Apartemen Paling Seram di Surabaya. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti cerita Radio Jurig dari bagian pertama hingga bagian terakhir ini. Alangkah lebih baiknya buat teman Radio Jurig, sebelum meninggalkan cerita Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih, agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurig yang lainnya yang lebih seru dan lebih seram lagi. Buat teman Radio Jurig semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat.